Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan kita ini, kita sering sekali sibuk dengan banyak hal. Dunia yang menawarkan berbagai hal yang menarik hati kita dan juga pikiran kita. Tanpa kita sadari, firman Tuhan mulai terpinggirkan di dalam keseharian kita. Firman Tuhan hari ini dari Kolose 3:16 hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai pusat dalam hidup bersama di dalam jemaat dan pribadi. Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan itu harus hidup dan harus diam di dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus menulis di dalam ayat kita hari ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Maksudnya adalah bukan sekedar membaca atau mendengar firman, tetapi firman itu harus hidup, tinggal dan berkuasa, membentuk hati dan pikiran kita. Sobat Kairos, mengapa ini sangat penting? Firman yang tinggal berarti menjadi bagian dari karakter kehidupan kita. Firman itu menjadi sumber hikmat dalam mengambil keputusan, dan firman itu menjadi kekuatan di saat kita menghadapi pencobaan. Sama seperti yang tertulis di Yohanes 15 ayat 7, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tinggal diam dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Artinya, kekuatan dan ketenangan hidup orang percaya lahir dari relasi yang sangat intim dengan Allah. Yang selanjutnya, Sobat Kairos, mengejar dan menegur dengan hikmat. Ketika firman Allah berdiam di dalam hati kita, maka itu akan menghasilkan hidup bersama yang saling membangun. Kita dipanggil untuk saling mengajar, yaitu membagikan kebenaran dan pengalaman iman. Dan kita juga dipanggil untuk menegur, tetapi menegurnya dengan kasih dan hikmat, bukan dengan menghakimi. Dalam kehidupan bersama, baik itu di gereja, keluarga, ataupun komunitas, teguran yang lahir dari firman membawa pemulihan, bukan perpecahan. Jemaat yang hidup dalam firman akan kuat, dewasa, dan saling menopang. Sobat Kairos yang terkasih, ibadah hati yang penuh sukacita. Bagian yang selanjutnya berbicara tentang puji-pujian, tentang nyanyian rohani, tentang mazmur. Mengapa juga ini sangat penting? Karena hati yang dipenuhi firman akan memancarkan rasa syukur dan sukacita yang tulus kepada Tuhan. Mazmur adalah nyanyian yang diambil dari kitab Mazmur. Puji-pujian adalah ucapan syukur atas perbuatan Tuhan. Nyanyian rohani adalah lagu yang menguatkan dan meneguhkan iman. Sobat Kairos yang terkasih, ibadah yang sejati itu bukan sekedar rutinitas, melainkan juga respon hati kita yang selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup bersama di jemaat dan juga keluarga.
Dan yang selanjutnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini menjadi bagian terakhir di firman Tuhan kita pada hari ini. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Syukur bukan hanya saat hidup lancar, tetapi juga saat menghadapi pergumulan. Orang yang hidup dalam firman akan mampu berkata, "Aku percaya Tuhan tetap baik meski jalan hidupku tidak selalu mudah." Sobat Kairos, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup pribadi kita. Hidup saling membangun dengan hikmat melalui pengajaran, melalui teguran yang lahir dari kasih. Dan menyatakan ibadah sejati lewat puji-pujian, nyanyian, dan juga tetaplah selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita sejenak berhenti sebentar dari aktivitas kita dan merenungkan, apakah firman Tuhan itu sungguh-sungguh tinggal di hati kita? Apakah hidup kita mencerminkan kasih, hikmat, dan syukur itu? Sobat Kairos yang terkasih, kiranya renungan kita ini menjadi pengingat dan juga kekuatan untuk kita terus hidup di dalam firman Tuhan dan memuliakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.